I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Mauro Gracili, Direktur Olahraga baru Ducati, berbicara tentang kemenangan Bagnaia dan pertarungannya dengan Marc Marquez. Direktur Olahraga baru Borgo Panigale telah berbicara kepada surat kabar Marca, tentang kemenangan Pecco Bagnaia di Jerez dan duelnya dengan Marc Marquez pada balapan hari Minggu. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa Pecco telah menunjukkan siapa juara dunianya dan itulah yang membuat Ducati senang. Meskipun mengalami beberapa kesulitan pada hari Sabtu, ini merupakan Grand Prix yang hampir sempurna bagi Ducati. Di sprint kami mengalami beberapa kesulitan, tetapi ini juga merupakan hari yang sangat baik bagi Ducati. Pada hari Minggu, klasifikasinya terlihat cukup jelas. Ini adalah sesuatu yang sangat positif dan kami sangat senang dengan hasilnya. Kemenangan Bagnaia merupakan pukulan telak bagi klasemen sudah cukup jelas, karena, kecuali di Qatar, ia mengalami kesulitan untuk menjadi yang terdepan. Menang, berhasil mengungguli Marc Marquez dengan cara seperti itu, adalah sesuatu yang Pecco tahu harus dilakukan. Pecco menunjukkan kepada kita siapa juara dunia. Dia melakukannya di saat yang sangat sulit, berbicara tentang klasifikasi umum dan penampilannya, itulah sebabnya kami semua senang. Pembalap Gresini itu telah memulai babak baru dalam karir balapnya di Jerez. Meski tak meraih kemenangan, posisi keduanya dirayakan seolah-olah karena segala maknanya. Dalam kata-kata Gracili, Ducati juga senang dengan performa 93 dan jelas bahwa dia akan berada di sana. Saya pikir Marc bisa bertarung untuk kejuaraan dunia. Dia telah menunjukkan bahwa dia telah menemukan apa yang mereka cari pada motor kami dan dia juga menunjukkan bahwa dia dapat bersaing dengan orang lain dan bahkan memenangkan balapan. Mereka juga sedih atas jatuhnya Jorge Martin dan tentang pertarungan yang bisa dia lakukan dengan dua juara dunia MotoGP tersebut. Saya sangat menyukai Jorge. Para teknisi akan memberitahu kami apa yang terjadi, tapi ini mengecewakan karena saya seharusnya berada di sana bersama yang lain. Sementara itu, Alberto Puig menganalisa tes Jerez untuk Honda, tes yang sangat penting bagi pabrikan Jepang yang masih mencari arah yang tepat pada RC213V. Honda belum memulai musim MotoGP 2024 seperti yang diinginkan. Merek Jepang terperosok dalam krisis hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berarti bahwa tahun ini mereka mendapat keuntungan berkat sistem konsesi baru dari kategori utama. Namun keadaan tampak berubah di pramusim, ketika pada tes Valencia dan tes musim dingin RC213V tampak mengambil langkah maju. Namun, itu adalah utopia, rumah sayap emas tak mampu meninggalkan grid terbawah, bahkan tertinggal dari Yamaha. Dan hanya mengumpulkan 13 poin di klasemen umum konstruktor setelah 8 balapan digelar, tertinggal 14 poin dari Iwata. Di tabel tim, Repsol Honda mengumpulkan 12 poin, hampir sepertiga dari 31 poin milik Yamaha, sementara LCR berada di posisi terbawah, dengan 9 poin. Poin-poin tersebut mencerminkan momen sulit HRC, yang harus menambah kurangnya level, karena tidak menemukan jalur yang tepat dengan motornya. Joan Mir menyalakan alarm di Austin, menyatakan bahwa Honda telah membuat kesalahan dengan arah yang harus diikuti dengan mesin tahun ini menunjuk. Meskipun tanpa mengatakan demikian, ke mesin versi yang telah dikuatkan oleh pembalap merek lainnya, seperti Johan Zarco. Pada tes Jerez usai GP Spanyol, Honda menawarkan kepada pebalapnya sepeda motor yang dikembangkan oleh Stefan Bradl di tim penguji. Namun pembalap Prancis itu membiarkannya diparkir karena performanya kurang, sementara juara dunia 2020 itu memperjelas arah yang ingin diikutinya. Jalur yang juga tidak mengarah ke RC213V baru itu. MotoGP menangkap percakapan antara Marc Marquez dan Tardozzi.
Usai Grand Prix Spanyol, MotoGP membagikan video tentang segala sesuatu yang tidak terlihat setelah selesai. Dan protagonisnya adalah Marc Marquez dan tim Gresini setelah berhasil finish kedua di balapan Jerez dan dibintangi bersama Pecco Bagnaia, pertarungan para juara untuk kemenangan. Dalam video tersebut tampak perbincangan antara Marc dan Tardozzi yang tidak sia-sia. Dalam video tersebut Anda dapat melihat ketika Marc tiba di Corralito di mana dia memeluk seluruh timnya dan berbicara tentang balapan. Mengakui bagaimana keadaannya di lap pertama, "Saya tegang karena terjatuh kemarin." Berbicara dengan Nadia Padovani, pemimpin tim Gresini, mereka mengatakan bahwa Pecco kemudian mengerem pada upaya menyalip kedua dan Marc tidak punya pilihan lain. "Kami berkata, tetap di sana, kata Nadia kepada Marc, yang ditanggapinya, "Saya tidak bisa pergi tanpa berusaha." Pada saat yang sama, dia berkomentar bahwa kecepatan berkendara sendirian sangat bagus. Sahabatnya, yang bersamanya saat balapan, juga terlihat mengatakan bahwa mereka akan berperang dan mereka hanya terpaut 32 poin dari pemimpin kejuaraan dunia. Tepat setelahnya, guru Ducati, Gigi Dall'Igna, tampak memberi selamat secara langsung kepada Marc Marquez. Dilanjutkan dengan jabat tangan dan pelukan antara Marc Marquez dan Bagnaia. Tardozzi tampil pertama kali untuk memberi selamat kepada Gresini, namun itu bukan yang terakhir. Sudah berada di garasi tim Gresini, terlihat suasana seolah-olah sebuah kemenangan, karena bagi Marc Marquez ini berarti sesuatu yang sangat penting dalam karirnya. Bisa dibilang, secara resmi, babak baru telah dimulai setelah perjalanan cedera yang berlangsung selama 4 tahun itu. Hanya dalam beberapa bulan, Marc tampaknya telah menemukan, tidak hanya sebuah tim, tetapi juga sebuah keluarga di mana ia merasa nyaman dan merasakan kembali rasa kupu-kupu di perutnya. Seperti yang disebutkan oleh Marc Marquez sendiri segera setelah dia menyelesaikan balapan, dia merasa tegang di lap pertama. Sementara itu, Miguel Oliveira menilai aturan tekanan ban minimum MotoGP tidak boleh diterapkan di trek basah, seperti sprint Jerez. Sejak Grand Prix Inggris 2023, kejuaraan dunia MotoGP telah memberlakukan tekanan minimum pada ban depan dan belakang Michelin. Suatu tindakan yang tampaknya bertujuan untuk menjamin keselamatan pengendara. Namun, aturan ini dikritik habis-habisan oleh para pebalap musim lalu. Karena tekanan depan minimum 1,88 bar memberi mereka sedikit margin sebelum kompon membengkak dan menjadi lebih rentan terhadap tabrakan. Michelin setuju untuk mengurangi tekanan minimum ban depan menjadi 1,8 bar pada tahun 2024 untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pengemudi dan tim untuk bermanuver. Namun, dalam balapan sprint Grand Prix Spanyol terakhir, hingga 5 pembalap mendapat penalti 8 detik tambahan pada waktu terakhir tes mereka karena berkendara di bawah tekanan depan minimum selama lebih dari 30% balapan. Yang paling terkena dampaknya adalah Fabio Quartararo yang berhasil bangkit kembali dalam balapan dari posisi 23 ke posisi ketiga di tengah kemelut akibat terjatuh. Namun kemudian turun ke posisi kelima karena sanksi Dani Pedrosa yang mewarisi podium.